Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 243. Yang tak lain seorang staf HRD. Ketika dirinya mendapat kabar jika cleaning service yang baru dipecatnya ini, ternyata katanya adalah tuan muda, anak dari pemilik perusahaan. Winda itu pun sempat tak percaya mendengarnya. Namun karena berita itu datangnya dari orang yang ternama, terlebih seseorang itu yang mempunyai jabatan di sini, Winda itu pun jadi berpikir dua kali akan keraguan hatinya yang masih saja menyanggah. Kemudian, secara perlahan-lahan, dirinya mengalihkan pandangannya ke arah sebelah depan, ke cleaning service yang baru saja dimarah-marahi, ia remehkan, dan akan disuruh pulang itu. Winda yang melihat Kenshin dengan masih memegang handphone. Terlihat tangannya kini nampak bergetar sekali. Staf pegawai yang sebelumnya punya kuasa, memiliki kewenangan untuk memecat kerja orang, kini tiba-tiba keadaannya berbalik arah. Jabatan yang ia sombongkan tadi kini tak berarti sekali di hadapan cleaning service yang duduk di depannya ini. Dirinya pun seperti takut sendiri, merasa khawatir, cemas, resah, gelisah, tak mengetahui apa yang akan dilakukannya. Winda itu, dirinya belum bicara, sampai-sampai ia lupa tak mengembalikan handphonenya Kenshin. Hingga sesuatu terjadi begitu saja. Handphone yang masih dipegangnya tiba-tiba berdering. Titit-tit, titit-titit-titit, titit-tit, titit-titit-titit. Mendengar nada dering seperti itu, staf HRD itu pun kaget dibuatnya. Lalu bersamaan cemasnya yang tinggi, rasa takut yang masih menghinggapi Winda itu sampai salah bertindak. HP itu bukannya dikembalikan ke Kenshin, malah tak sengaja dengan tangannya diarahkan ke wajahnya. Dilihatnya sendiri, lalu dibacalah tulisan yang ada di layar kecil itu, yang tertera sebuah nama, My Lovely, yang artinya tersayang. Karena membaca yang demikian, Winda pun terkejut dibuatnya. Seperti hampir-hampir saja kalimat itu menampar hatinya. Ia pun terbawa perasaan, namun segera dirinya jadi tersadar. Ini nama seseorang yang sedang telepon ke sini. Kenshin, yang melihat handphonenya sedang berbunyi. Kenshin pun lalu bicara, "Mbak-mbak, itu HP saya. Itu ada teleponnya. Sini, saya mau melihatnya." Winda pun kaget lagi saat Kenshin bilang seperti itu. Lalu ia berucap, "Maaf mas, saya lupa ini." Kemudian dengan segera, disertai rasa gelisah, ia pun mengembalikan handphone tersebut. Winda staf HRD itu memberikannya ke Kenshin. Kenshin lalu menjawab, menerima telepon yang masuk, karena terbaca nama My Lovely. Tentu saja Kenshin langsung bilang, "Halo Kaori, ada apa nih telepon lagi ya?" Namun tanya Kenshin itu belum mendapat jawaban. Di handphonenya malah terdengar suara-suara yang aneh. Kenshin pun bertanya lagi, mengulangi kalimat yang baru saja dikatakan. "Halo Kaori, ada apa ya kamu telepon nih?" "Halo, kamu di mana nih Kaori?" Lagi-lagi tanya Kenshin itu, tak juga dijawab, malah terdengar suara yang lain. Suara lagu-lagu dan nyanyian. Kenshin pun menunggunya hingga beberapa detik, namun setelah ditunggu itu masih saja tetap sama, usut punya usut. Ternyata nomornya Kaori tak sengaja menelpon ke HP-nya Kenshin. Kaori pun tak menyadari hal itu, karena HP-nya saat itu dalam kondisi terbalik, berada di atas meja kerjanya. Kenshin, yang tak juga mendapat jawaban, ia pun segera menutup teleponnya. Lalu kemudian ia bertanya pada staf yang di depannya ini, "Oh iya mbak, gimana ya lanjutan masalah ini? Apa saya ini jadi diberhentikan kerja ya?" Mendengar tanya itu, Winda sampai bingung menjawabnya. Ia tak tahu harus bicara apa. Ia masih terdiam, sedikit tak berani melihat Kenshin. Kenshin pun bertanya lagi, "Gimana mbak, jadi enggak ya saya diberhentikan kerja?" Karena sudah ditanya dua kali, Winda pun lalu menyahut, "Oh iya, maaf mas. Saya minta maaf ya, karena tadi nggak sopan." Kenshin pun lalu bilang, "Loh, kok mbaknya minta maaf gitu? Kok kagak nyambung dengan pertanyaanku ini? Bukannya baru saja mbaknya kan ingin memecat pekerjaan saya, ingin mengusir pula. Kok jadi aneh gitu jawabnya? Emangnya ada apa nih?" Staf HRD itu pun bicara,
Ia kini berani bertanya, ingin memastikan informasi yang ia dapatkan. Winda itu pun berucap, ini mas apa benar ya? Katanya, dari Pak Hiko barusan, masnya ini, anak yang punya perusahaannya. Kenshin menjawab, dengan menunjukkan ekspresi yang pura-pura terkejut. Loh, kok bisa gitu? Aneh-aneh aja, bercanda kali Pak Hiko itu. Saya ini cleaning service, kok bisa melompat seperti itu? Mbaknya itu dikerjain kali. Kok gitu dipercaya? Terus gimana nih? Jadi nggak ya aku dipecat ini? Kalau nggak jadi, ya aku tak kerja lagi. Jangan digantung kayak gini. Aku kan bingung sendiri. Mendengar hal tersebut, Winda yang melihat Kenshin, yang bicaranya, percaya diri sekali. Seperti tak ada beban di hati. Apalagi dari tadi, ia selalu berani menjawab setiap pertanyaan, membantah setiap keputusan. Winda itu pun semakin yakin, jika yang dikatakan Pak Hiko itu, mempunyai kebenaran. Lalu ia bicara ke Kenshin, dengan meminta maaf lagi. Maafin ya mas, saya tadi bersikap kasar, maafin sekali lagi ya. Sambil bicara seperti itu, wajahnya yang nampak takut, merasa cemas dan khawatir. Kenshin yang melihatnya, staf yang di depannya ini, terlihat sekali gelisah. Akhirnya ia pun mulai berterus terang. Kenshin itu menjawab, ya udah kalau gitu, saya maafkan. Tapi lain kali, jangan diulang lagi ya. Khususnya, pada pegawai biasa, seperti yang Mbak sebut tadi. Winda lalu menjawab, iya mas saya siap. Saya akan janji, takkan mengulangi lagi. Winda kini jadi yakin sekali. Saat Kenshin bicara seperti itu, memang cowok ini, tuan muda, seperti yang disebut Pak Hiko. Kemudian Kenshin melanjutkan, oh iya kan mbaknya ini. Sudah tahu ya siapa saya. Kalau gitu, tolong dijaga rahasia ya. Jangan sampai kemana-mana, terutama pada Angelika itu. Kalau enggak, saya bisa langsung memberi peringatan. Winda pun menjawab, oke, baik mas. Saya janji nggak akan membuka. Kenshin pun bertanya lagi, terus kalau ada yang bilang, kenapa saya nggak diberhentikan kerja? Mbaknya itu entar jawab apa? Winda menyahut, jangan khawatir mas, entar saya pikirkan, tanpa membuka rahasia. Kenshin pun bilang, oke lah kalau gitu, terima kasih. Berarti, aku kerja lagi nih. Kenshin tersenyum, dengan melihat Winda, lalu meninggalkan ruangan itu. Tak berselang lama kemudian, di lain tempat, Iwan yang sedang bekerja, tiba-tiba dirinya melihat Kenshin, sedang berjalan dari arah samping. Kenshin itu terlihat dari jendela. Dekat ia membersihkan meja, tentu saja Angelika, masih ada di ruang itu. Tak berselang lama, Kenshin pun datang, kemudian masuk begitu saja. Terkagetlah Angelika, sampai ia bilang, hei lu, ngapain lu balik ke sini? Bukannya lu udah dipecat? Diberhentikan kerja, kok kagak langsung pulang, malah kesini lagi. Kenshin pun bilang, ini aku, mau balikin uang kamu, yang 200.000 tadi, yang katanya buat gaji itu loh. Aku balikin, karena nggak jadi aku pakai, untuk beli bakso, soalnya besok masih disuruh kerja. Ini uang kamu. Kenshin menaruh uang itu, di meja kerjanya Angelika. Angelika pun segera menjawab, waduh bagus-bagus ya. Cleaning service kayak kamu, manggil aku tanpa penghormatan. Seperti teman saja, dasar lu kurang ajar sekali. Lu itu orang rendah, kok panggil namaku biasa saja. Kagak pantas tahu. Kenshin malah tak mendengarkan itu. Ia beralih bicara dengan Iwan. Wan entar istirahat, beli baksonya, pakai uangmu dulu ya. Karena uang gajian tadi, sudah aku kembalikan. Duitku ketinggalan pula. Iwan pun menjawab, oke bro. Siap, nanti aku yang bayarin. Kenshin, setelah bicara dengan Iwan, langsung saja ia keluar. Sembari bicara, Wan aku tak kerja di gudang aja Wan. Karena di ruang ini panas. Kenshin meninggalkan tempat itu, dengan tak memperdulikan Angelika yang sedang marah-marah. Tak hanya itu, semua pegawai di situ pun jadi tersulut emosinya. Salah satunya sampai ada yang bilang, Mbak Angelika, coba ditanyakan aja ke kantor HRD, mengapa cleaning service itu masih bisa melenggang gitu. Lalu Susanti terdengar bicara pula, menyarankan, itu aja Mbak, biar saya teleponkan security yang di depan, biar cleaning service itu langsung disuruh angkat kaki. Angelika pun mendengar semua saran itu, kemudian dirinya bilang, oke semua terima kasih.
Tapi aku tak langsung aja menanyakan ke kantor HRD. Apa benar dia itu belum diberhentikan kerja? Angelika pun lalu merasa, dalam hatinya ia bicara, kurang ajar cleaning service ini. Membuat aku sampai repot gini. Awas nanti kalau ketemu, biar aku suruh orang aja untuk gebukin dia. Waduh, Angelika nampaknya udah main kekerasan nih. Ia ingin menyuruh orang lain untuk mengatasi masalahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.